Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup pada tahun 2020 ada suka, ada duka, dan kita pada hari ini, pada minggu ini sudah memasuki pada minggu akhir pada tahun ini. Jadi minggu ke-52 kita selalu mengucap syukur, selalu ada sukacita Tuhan selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan memulai peribadahan kita pada pagi yang cerah ini sambil kita boleh mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit dari tempat duduk kita. Mari bersama kita akan memulai peribadahan. Mari kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, yang menyelamatkan jiwa kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagi kita, Dia selamatkan jiwa kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku.
bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian hormat, bagi Dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari bersama-sama kita melihat satu firman Tuhan yang menjadi nats Alkitab kita, nats pembimbing kita di dalam peribadahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 18 pada ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita boleh meneduhkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa pelanggaran yang kita lakukan. Kita menyakiti hati Tuhan sesama kita. Saat ini datanglah kepada Tuhan, mengakuinya di hadapan Tuhan. Sambil kita akan memuji Tuhan, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita pada hari ini. Sambil kita datang di hadapan Tuhan mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita pun terus mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang memampukan kita sampai saat ini kita boleh ada. Anugerah Tuhan yang berlimpah. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka saat ini adalah saat yang tepat ketika Tuhan berikan waktu kepada setiap kita untuk boleh berdoa di hadapannya. Mengakui segala dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu kepada setiap kita secara pribadi datang kepada Tuhan, mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapannya. Bapa di dalam surga, sungguh saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih yang menyertai kami. Pemeliharaan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami sungguh melihat kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Ingin mengakui akan segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami yang sadar bahwa kelemahan kami terkadang masih ada di dalam dosa. Tapi kami mau mengakuinya saat ini. Dan di hadapan Tuhan, kami boleh berdoa dan memohon. Tuhan menolong kami, langkah-langkah kami ke depan. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan pimpin, bahkan Tuhan hantarkan pada jalan yang benar. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau beriman, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi kami. Kristus Yesus yang kami sembah. Dia yang telah mati, Dia hidup, Dia bangkit dan naik ke surga dan memberikan tempat bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Inilah doa kami, pengakuan dosa kami, dan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah kita yang boleh diampuni akan segala dosa pelanggarannya oleh Tuhan. Dengarkanlah satu berita anugerah yang terambil dari Mazmur pada nomor yang ketiga, pada bait yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita akan bersama-sama melihat satu petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Sebagai satu petunjuk hidup baru bagi setiap kita untuk kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah kita selalu rindu untuk kita boleh terus dipakai Tuhan untuk boleh terus merenungkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami selalu terus mengingat akan kasih kebaikan-Mu yang tak pernah hentinya menyertai kami. Bahkan di tahun ini kami boleh akan bersama-sama mengakhiri tahun 2020. Di mana ada suka dan duka, tapi kami percaya bahwa di waktu ke depan pun Tuhan pasti akan menolong kami. Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan Roh Kudus-Mu yang mengalir dalam hati kami, untuk kami dibukakan hati kami untuk menerima akan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia selalu setia, Dia selalu bersama dengan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan, bahkan mengakhiri minggu terakhir ini dengan satu tema, yaitu be grateful. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita boleh lalui, bahkan terus bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari teks 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-16 sampai 27. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ke-27, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 16. Silakan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-17 bergantian sampai ayat yang ke-27. Dengan satu judul perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu doa syukur Daud.
Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberikan diri untuk menunjukkan doa penghadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melewati tahun 2020. Nah, mungkin ada satu pertanyaan, kira-kira apa yang paling diingat dari tahun 2020? Kira-kira apa? Covid. Padahal Covid itu 2019. Tapi parahnya 2020. Karena kan berlanjut gitu kan. Apalagi? Apakah ada yang lain selain 2020? Selain Covid-19 untuk tahun 2020? Gak ada ya. Saya cuma itu tok ya. Gak ada lagi ya. Covid-19 itu jadi tahun 2020 ini tahun yang suram ya. Bukan hanya bagi beberapa orang, tapi bagi banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia merasakan hal yang sama, yaitu COVID-19, penyakit atau virus COVID-19 yang pandeminya sudah sampai menyeluruh ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 2020 punya ceritanya sendiri. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, kalau ngomong 2019 ada cerita apa? 2018 ada cerita apa? 2017 ada cerita apa? Nah, sekarang kita akan melewati masa 2020 ya, ini di minggu terakhir, minggu ke-52. Nah, minggu depan kita sudah memasuki minggu yang baru, minggu pertama di tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tetapi satu hal yang pasti, kita terus serahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu sekarang pertanyaan bagi kita semua, apa yang bisa kita syukuri di dalam hidup ini? Perjalanan panjang, hidup bersama dengan Tuhan, lika-liku kehidupan, suka duka yang kita alami,
apa yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur itu adalah salah satu bentuk respon kita atau seseorang atas sebuah pemberian yang didapatkan. Bahkan saudara, kalau kita ngomong tentang bersyukur, itu adalah satu bagian dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika beban hidup kita itu sangat berat ya, ketika hidup kita sangat berat, banyak keluhan, setiap hari, setiap detik itu banyak sekali keluhan, dan hidup ini terasa sangat berat, maka kita masih belum mengerti apa yang dinamakan ucapan syukur. Karena kita belum menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud pernah mengalami satu masa-masa yang sulit di dalam hidupnya ketika ia memimpin bangsa Israel, ketika ia menjadi raja. Ia pernah mengalami satu yang namanya penolakan dari Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata tidak, jangan. Dia ditolak oleh Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Teks yang kita baca hari ini kita akan bersama-sama lihat dan belajar bersama-sama. Yang dilakukan oleh Daud, ia tetap mengucap syukur di dalam doanya. Kita melihat satu teks di dalam satu Tawarik tadi, satu Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai yang ke-27 tentang doa syukur Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud pernah mempertanyakan tentang dirinya dan bahkan tentang keluarganya. Mengapa Tuhan itu memberkati keluarganya? Sebegitu spesialkah Daud di mata Tuhan? Seberapa spesialkah keluarganya Daud di mata Tuhan, sehingga Tuhan itu memberkati Daud bahkan keluarganya kelak. Bahkan keluarganya kelak itu terus akan diberkati oleh Tuhan Allah. Jadi berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan Daud, bahkan keluarganya, bahkan keturunannya nanti tetap diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat teks hari ini, Daud itu memuji Allah di dalam doanya. Daud tetap memuji Allah di dalam doa syukurnya. Ketika ia mempertanyakan, siapa sih keluargaku ini? Siapa sih sebenarnya aku ini? Tapi satu hal yang tidak ketinggalan, dia terus memuji Allah di dalam doa-doanya. Maka di dalam doa syukurnya pada hari ini, Allah senantiasa memberkati keturunan Daud, bahkan keturunannya kelak terus akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, ada satu yang menjadi pergumulan Daud. Mengapa Tuhan, aku pernah berdoa dan Tuhan itu menolak akan doanya. Daud di dalam doa syukurnya ini, mengapa dia bersyukur kepada Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, karena apa? Karena yang nantinya akan mendirikan bait suci itu adalah keturunannya, bukan Daud. Daud tetap memuji Tuhan, Daud tetap bersyukur kepada Allah walaupun dia adalah dalam masa-masa penolakan daripada Tuhan. Mengapa bukan Daud yang mendirikan bait suci? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah menetapkan akan segala apa yang menjadi ketetapannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah menetapkan bahwa nantinya bukan Daud yang akan mendirikan bait suci, tetapi siapa? Salomo. Salomo lah yang nantinya akan mendirikan bait suci. Saudara, Allah mengambil Daud ketika ia masih muda, ia menggembalakan kambing domba di padang, ya. Tuhan sudah tetapkan itu semua. Kemudian Tuhan juga sudah tetapkan bahwa pasti Allah menyertai Daud dan mengalahkan banyak musuh. Kalau kita flashback mundur dari kisah-kisah Daud ketika ia masa muda, di dalam masa mudanya banyak sekali peperangan-peperangan di mana Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan menetapkan juga bahwa dikatakan aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu Salomo, salah seorang dari anakmu sendiri, bahwa nantinya dialah yang akan memimpin bangsa Israel dan bahkan mendirikan bait suci Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, walaupun Allah menolak keinginan Raja Daud untuk mendirikan bait suci, namun Daud tetap mendapatkan janji Tuhan, yaitu bahwa anaknya, keturunannya yang akan mendirikan bait suci itu
dan juga mengenai tahta anaknya yang kokoh untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang berkat Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan Daud, Salomo, bahkan keturunannya yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pertanyaan untuk kita boleh renungkan bersama-sama atau kita mengingat kembali perjalanan hidup kita, saudara. Pernahkah kita mengalami apa yang dinamakan penolakan? Mungkin kalau anak-anak muda pernah ditolak cewek enggak? Kalau yang masih pemuda remaja nembak gitu ya, nembak cewek PDKT bertahun-tahun ternyata apa? Ditolak. Sakit hati enggak? Sakit hati ya Pura? Saudara, sakit hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami satu penolakan dalam hidup kita? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita alami dalam penolakan tersebut? Saudara, kita pasti akan sakit hati. Kita kecewa. Itu yang bisa kita alami. Tetapi saudara, di dalam teks ini, di dalam apa yang kita renungkan hari ini, Daud pun sebenarnya bisa mengalami kekecewaan. Daud bisa saja mengalami stres, saudara, bahkan bisa gila dan lain sebagainya. Bayangkan saudara, sebuah proyek besar, ya, sebenarnya Daud itu bisa untuk melakukan proyek besar ini, mendirikan bait suci Allah. Tetapi Daud tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekecewaan itu bisa timbul dari sebuah permintaan yang tidak dijawab. Bahkan saudara, kekecewaan kita pada Allah pun itu bisa timbul dari sebuah permintaan yang tidak dijawab oleh Allah. Saudara, Daud tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan. Daud tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendirikan bait suci. Tetapi ia tetap bersyukur. Ia tetap memilih hidupnya. Dia tetap memilih respon daripada penolakan itu, tidak diberikan kesempatan itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita syukuri dalam hidup ini? 2020, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, kita selalu diingatkan di masa-masa akhir daripada akhir tahun, kita selalu diingatkan bagaimana kita melihat kembali 2020, 2019 atau tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita mensyukuri akan hidup perjalanan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kita terus diingatkan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang sudah saya dapatkan selama saya ada di tahun 2020. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, bahkan pelayanan saya, pekerjaan, kehidupan rumah tangga sekalipun. Apa yang saya bisa syukuri ketika saya melewati tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali pada teks kita hari ini. Daud menunjukkan bahwa imannya kepada Allah itu begitu kuat, begitu besar, begitu kokoh. Ada suka duka yang dia alami ketika Tuhan memanggil Daud ketika ia masih muda. Sampai teks ini dituliskan, saudara, banyak hal yang Daud alami di dalam kehidupannya. Ia menunjukkan kepada kita sebuah penolakan, saudara, yang diakhiri dengan sebuah penyerahan diri dan ucapan syukur melalui doa kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa Daud itu menunjukkan suatu kedewasaan di dalam imannya. Daud menunjukkan sikap kedewasaan iman ketika dia menjalani, bahkan menerima akan sebuah jawaban daripada Tuhan, bahwa bukan engkau yang nantinya akan mendirikan bait suci, tetapi keturunan. Bapak Ibu Saudara, bila kita membaca dengan seksama doa Daud ini, saudara, kita akan terkagum dan melihat dengan apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan Daud itu menaikkan doanya sebagai rasa syukur, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur Daud kepada Tuhan ditunjukkan melalui apa yang dituliskan dan kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan suatu pengakuan dari Daud dengan hati yang tulus, yang murni, yang terucap dari mulut seorang Daud. Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang merancangkan segala sesuatunya itu indah, luar biasa di dalam hidupnya. Bahkan di dalam ayat 16 tadi kita boleh melihat bersama-sama, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini.
dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur Daud, kita akan melihat banyak ucapan syukur yang Daud tuliskan, bahkan Daud nyanyikan di dalam Mazmur-Mazmurnya. Sehingga kita boleh melihat bagaimana Daud mengalami pendewasaan di dalam iman, karena ia mengalami karya Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud merasakan adanya kedekatan antara Daud pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika ia berdoa di hadapan Tuhan, ketika ia datang di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong Daud. Dan bahkan Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekali lagi kita boleh diingatkan, apa yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini, apa yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Bahkan di tahun 2020 terkenal dengan COVID-19. Mungkin saudara kita atau siapapun kerabat atau orang yang kita kenal, mungkin ada yang kena COVID-19. Saudara, perjalanan hidup ke depan kita mau serahkan kepada Tuhan. Mungkin banyak sekali pergumulan, bukan hanya tentang COVID-19 saudara. Mungkin ada yang kita sedang bergumul di dalam pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan. Bahkan kehidupan ekonomi kita, kehidupan keluarga kita pun juga terdampak karena COVID-19 ini. Mari kita boleh saling introspeksi diri bahwa di tahun 2020 Tuhan masih berikan sukacita kepada setiap kita. 2020 mungkin kita hanya 3 bulan di awal kita bisa beribadah di gereja, tapi setelah itu sampai detik ini kita masih belum bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Saudara, banyak hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini di tahun 2020 yang mungkin bagi kita kelam, tapi ingatlah bahwa di dalam masa kekelaman itu Tuhan menyertai kita. Tuhan gembala kita yang baik, Dia yang selalu ada bersama dengan setiap kita. Apa yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa Allah itu berdaulat penuh atas hidup kita? Bukankah Yesus atau apakah Tuhan itu memiliki rencana dan rancangan yang hebat dan luar biasa atas hidup kita? Mari bersama-sama kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kebaikan dan penyertaannya. Dia Allah yang tidak pernah jauh. Bahkan di tahun 2021 nanti kita terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus menyertai kita, langkah-langkah kita, bahkan segala pergumulan apa yang menjadi tantangan rintangan ke depan. Mohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan melihat akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lewati, kami boleh melihat semuanya itu dalam rancangan dan pimpinan Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami terus berkarya demi kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kami, kehidupan pekerjaan kami, keluarga, rumah tangga kami, dan bahkan di dalam bermasyarakat. Tuhan, mampukan dan tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di tahun 2020 ini. Kami boleh menyambut dengan sukacita tahun 2021. Hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menyongsong hari yang baru bersama dengan Engkau. Dan bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami, untuk kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita akan meresponi akan firman Tuhan
yang boleh kita renungkan. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih untuk kasih dan setianya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita pujikan, give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Saya mengundang siap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada minggu ini kami masuk di dalam minggu akhir pada tahun ini, pada tahun 2020. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini boleh mengucap syukur untuk setiap perjalanan kami di tahun 2020. Kami sungguh terus boleh melihat kebaikan Tuhan itu di dalam suka dan duka yang kami alami, pergumulan, bahkan juga penghiburan yang daripada Tuhan kami rasakan pada tahun 2020. Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menyongsong tahun 2021 dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami dan Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk tetap senantiasa terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Berkati setiap jemaat di dalam kehidupannya tahun 2021 nanti, untuk kehidupan pribadi mereka, bahkan keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan yang daripada Tuhan pun kami mohon kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami terus mau berdoa dan boleh melihat akan kebaikan Tuhan itu bagi gereja-Mu, gereja GKT Hosana Nirwana yang ada di kota Surabaya ini. Tuhan, untuk program 2021 kami terus boleh melihat akan kebaikan Tuhan. Dan kami terus diingatkan untuk kami terus mau memuliakan nama Tuhan. Tolong juga untuk hamba Tuhan yang melayani, bahkan para majelis yang boleh bersama-sama melayani. Dan juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang lain turut ambil bagian. Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong dan memberikan kesehatan. Menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini, di dalam segala hiruk pikuknya, kami terus mendukung di dalam doa ya Tuhan. Ya Tuhan menolong juga untuk presiden, wakil presiden, para menteri, mereka yang bertugas di pemerintahan pusat maupun di daerah. Tuhan, kami serahkan mereka hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Kami rindu bahwa Tuhan terus menyertai kami. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi kita sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus melihat akan kebaikan-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Saya mewakili hamba Tuhan, juga Majelis Gereja GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta pada minggu ini 27 Desember 2020. Segenap hamba Tuhan dan Majelis GKT Hosana Nirwana mengucapkan terima kasih untuk setiap para pelayan yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan kepada kita di dalam kelemahan kita, dalam kondisi yang ada saat ini, untuk kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk terus mau melayani Dia. Mari bersama-sama kita terus tetap setia melayani Tuhan bahkan di tahun 2021 nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu, rekening BRI atas nama Gereja Khusus Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa memberikan persembahan melalui transfer dari Bank BRI yang tertera di layar LCD, maupun Bapak Ibu bisa datang ke gereja, nantinya bisa memasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Untuk minggu depan kita tetap adakan ibadah pada hari Minggu seperti biasa. Hari Minggu 3 Januari 2021 jam 9 pagi kita masih live streaming di Facebook.
dengan satu tema, yaitu ada penghiburan bagi kita. Mari kita boleh memulai tahun 2021, kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Kita menyambut akan kebaikan Tuhan di tahun 2021. Bapak Ibu yang terkasih, untuk bulan ini kita sudah masuk di dalam bulan Desember, dan di minggu terakhir kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun saudara-saudari kita, jemaat-jemaat GKT Hosana Nirwana yang berulang tahun pada bulan Desember tahun ini ya. Yang pertama ada Ibu Intan Francis tanggal 5 Desember. Ada Saudara Denny tanggal 13 Desember. Ada Bapak Yohanes tanggal 18 Desember. Ada Saudari Natalia Veronica atau Feren tanggal 20 Desember. Dan juga ada Ibu Sieni tanggal 22 Desember. Mari bersama-sama kita akan merayakan ulang tahun saudara-saudari kita ini dengan sukacita. Mari kita menyanyi Happy Birthday to You. Kita pujikan, kita menyanyi sambil bertepuk tangan ya, di rumah kita masing-masing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu hadiah kekal firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16 dan 17. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan sukacita Tuhan itu boleh bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Desember 2020. Kami boleh mengingat bersama-sama untuk Ibu Intan, untuk Saudara Denny, Bapak Yohanes, Saudari Feren, bahkan juga untuk Ibu Sieni. Tuhan, kami sungguh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan boleh menyertai mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan kesetiaan-Mu selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan ingatkan mereka bahwa hidup ini adalah milik Tuhan dan mereka terus mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dan sukacita kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Intan, untuk Saudara Denny, Bapak Yohanes, Saudari Feren dan juga Ibu Sieni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Kiranya kita boleh memperhatikan warta. Ada juga bagi Bapak Ibu yang menginginkan e-warta, elektronik warta GKT Hosana Nirwana dalam bentuk PDF, sudah dibagikan di dalam grup ya, grup WA, bahkan secara pribadi saya kirimkan ke Bapak Ibu jemaat. Kalau ada yang belum dapat bisa hubungi saya ataupun majelis gereja yang melayani. Baik, demikian warta kita pada minggu ini 27 Desember 2020. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita
Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada warta tambahan. Jadi nanti tanggal 31, biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan ibadah buka tahun, ya, ibadah buka tahun. Tapi tahun ini, tahun depan juga tahun ini kita tidak mengadakan ibadah buka tahun, tapi kita mengadakan perenungan bersama di malam tutup tahun. Jadi tanggal 31 Desember, ya, hari Kamis jam 8 malam. Nanti kita akan memulai bersama jam 8 malam. Jadi nanti Bapak Ibu akan disiarkan, ya, kita akan mengikutinya via Zoom. Nanti akan dibagikan link Zoom-nya juga untuk passcode-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan, ada waktu nanti kita beli bersama-sama masuk di dalam ruang Zoom, ya, melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload, bisa download dulu aplikasi Zoom. Nanti jam 8 malam tanggal 31 Desember kita akan mengadakan perenungan bersama-sama. Baik, itu saja tambahannya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila